Pada hari ini saya melakukan tugas mata kuliah praktikum IPA di SD tentang simbiosis. Simbiosis adalah hubungan atau interaksi antara dua makhluk hidup yang berbeda. Ada beberapa jenis simbiosis yang ada di alam, namun pada umumnya dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu pertama simbiosis mutualisme, yang kedua simbiosis parasitisme, yang ketiga simbiosis komensalisme. Pada pengamatan kali ini saya akan membahas tentang simbiosis parasitisme. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama alat tulis, yang kedua tabel pengamatan, yang ketiga alam sekitar. Simbiosis parasitisme adalah hubungan antara dua organisme di mana satu organisme diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Hubungan antara pohon pisang dengan benalu. Pohon pisang karena kehilangan nutrisi sehingga pertumbuhannya terganggu, sedangkan benalu karena mengambil air dan nutrisi dari pohon pisang. Pada hubungan pohon jambu dengan lalat. Pohon jambu karena buahnya menjadi rusak dan busuk sehingga kualitas dan hasil panen menurun. Sedangkan lalat karena meletakkan telur pada buah jambu dan larvanya memakan daging buah. Manusia dengan nyamuk. Pada darah manusia dihisap nyamuk dapat menyebabkan penyakit malaria. Sedangkan nyamuk memperoleh makanan dari menghisap darah manusia. Kucing dengan kutu. Pada kucing gatal dan iritasi pada kulit. Sedangkan kutu mendapat darah untuk makan. Pada pohon mangga dengan benalu. Pohon mangga terserap nutrisinya, pertumbuhannya terganggu, sedangkan benalu menyerap makanan dan inangnya. Selanjutnya pada simbiosis komensalisme, hubungan antara sirih dengan tumbuhan inangnya. Sirih mendapat tempat tinggi untuk memperoleh cahaya matahari, sedangkan pada inangnya tidak terganggu karena sirih tidak mengambil nutrisi dari pohon tersebut. Paku. Tumbuhan paku mendapatkan tempat tinggal yang tinggi agar lebih mudah memperoleh sinar matahari dan air untuk fotosintesis. Sedangkan pohon durian sebagai inangnya tidak dirugikan maupun diuntungkan. Antara pohon pakis dengan anggrek. Pada anggrek menempel pada batang atau cabang pohon pakis untuk mendapatkan tempat hidup dan akses cahaya matahari. Sedangkan pada pohon pakis tidak diuntungkan dan tidak dirugikan karena anggrek tidak mengambil nutrisi dari dalam tubuhnya, hanya menumpang saja. Selanjutnya pada simbiosis mutualisme adalah bila dua spesies makhluk hidup bersama masing-masing mendapat keuntungan dan kedua populasi dapat berkembang dengan baik. Contohnya pada hubungan kupu-kupu dengan bunga. Kupu-kupu mendapatkan nektar dari bunga, sedangkan pada bunga terdapat dalam proses penyerbukan karena kupu-kupu memindahkan serbuk sari dari satu bunga ke bunga lain. Selanjutnya hubungan antara cacing dengan tanah. Pada cacing mendapatkan makanan dari sisa-sisa organik dan tempat tinggal yang lembab dan aman. Sedangkan tanah, lubang yang dibuat cacing meningkatkan udara dan air dalam tanah, memudahkan akar tumbuhan bernapas dan menyerap nutrisi. Serta hubungan pohon tebu dengan semut. Pada pohon tebu sebagai imbalan atas makanan dan tempat tinggal semut berperan sebagai pelindung alami bagi pohon tebu. Sedangkan semut, pohon tebu seringkali memiliki kutu daun yang hidup di permukaan daun atau batangnya. Semut juga sering bersarang di sela-sela daun atau batang pohon sebagai tempat tinggalnya.
adore, let you know you're